Umi boneka. Ini Mbak Rati Purwasi, ini anak saya nih. Coba lihat dulu. Ini habis Quran, ini habis Quran. Ini habis Quran ini, tapi dia bilang cita-citanya mau jadi apa? Pemain bola. Ini habis Quran tapi cita-cita mau menjadi pemain bola. Berapa juz hafal? 2. Ini mau saingi kitanya Ronaldo. Juz apa? Ayat apa? Sudah banyak. Sudah banyak. Iya? Itu ini temannya Umi Monica ini tuh yang di Jakarta, ini temannya Jakarta ini nanti. Ya, temannya ini masih kecil dulu waktu ini DPO saya ini. DPO di rumahnya. Ini. Itu malam saya datang disambut di mana, dia ambil saya di tengah jalan. Aku bisa gitu, tinggal di rumahnya. Jadi dia takut Deli ini takut kalau anaknya cerewet ke tetangga. Jadi tetangganya tanya, siapa temannya mamimu di rumahmu? Dia bilang ada Umi boneka. Jadi tidak ditahu saya dipanggil Umi sampai sekarang Umi. Jadi sekarang ini panggilannya Umi boneka ini. Kalau sama Umi Tia ini Umi boneka anak saya panggilnya. Iya. Ini Masya Allah. Oh lihat tuh temannya Mami, sebentar lihat tandain ini mukanya ada ini. Iya, buka di video di YouTube di mana-mana sebentar lah. Nah lihat ini, ternyata Mamiku berteman sama artis, Masya Allah. Ini temanku ini Deli, ini Sinting. Iya, ya kadang-kadang. Terus Sinting di dunia otaknya terlalu canggih, terlalu pintar, mungkin dia Sinting. Sama dengan ini sebenarnya ini saking sintingnya ini ya saya ketularan juga. Dulu pernah jam-jam begini, ini asar ya. Saya tuh baru bangun, belum sholat asar. Terus di rumahnya ini kejadian di rumahnya. Terus dia bilang begini, Del ikut saya. Ikutlah naik mikrolet PT-PT gitu. Angkot. Ternyata kita berhenti di kantor polisi, di Polres. Pas di situ di Polres saya nggak tahu ini mau ngapain, kan saya masih kucuk-kucuk mata kan begini. Terus dia bawa saya di lantai 2 di ruang penyidikan. Pas di ruang di ruang penyidikan terus dia kasih duduk saya di depannya penyidik. Dia bilang ini pengacara saya. Hah, kaget saya. Kok tiba-tiba saya jadi pengacara? Tidak angin, tidak hujan, memang ini pengacara. Terus sudah begitu dia tinggalkan saya. Kan kaget ini. Waduh. Terus ini penyidik langsung tanya. Jadi ini Bu, ini Mbak kena pasal berapa ini? Kita mau kasih kena pasal berapa nih? Waduh, saya kan kaget ini kasus apa ini? Terus saya ditanya kena kasus apa? Tapi tadi sepanjang perjalanan waktu dari turun angkot ke ruang penyidik itu dia cerita tentang ada kasus yang lagi dia urus kan. Nah, akhirnya saya ngeh di situ. Saya bilang, "Oh, mungkin yang tadi ini." Langsung saya jawab aja. Setel aja, Pak. Kasusnya yang keras. Kasih pasal yang keras. Saya kasih gitu. Saya tidak tahu nih. Iya. Iya, jadi saya bilang, "Sudah kasih pasalnya yang keras." Baru saya sudah tinggalkan dia. Baru saya cuma bilang ini pengacara, baru saya pergi. Baru dia pergi gitu. Pas gitu dia tinggalkan saya kan. Baru saya kan nggak ada nggak bawa dompet, nggak bawa apa kan. Sama-sama kan saya pikir ada dia ini yang bandar semua kan. Kirain ngopi makan sore gitu. Atau makan malam atau makan siang. Karena kadarullah saya bermalam di rumahnya, tidur siang di rumahnya. Ini masih mahasiswa ceritanya. Nah, sudah gitu, karena saya lihat, waduh sudah mau 4:30, belum sholat asar. Terus saya bilang sama penyidik, Pak, saya mau sholat dulu. Dia bilang, oh iya. Saya tanya, ada lagi habis ini? Dia bilang, iya sebentar kita lanjut. Ya udah, saya tuh pergi sholat. Terus saya pergi sholat, saya otak-atik ini HP telepon dia. Sudah nggak aktif HP-nya. Ada pun aktif juga nggak diangkat. Ya, jadi siapa yang gila? Ujung-ujungnya Mbak, itu saya kembali pulang saja. Saya pulang aja kan saya tidak punya duit. Saya tahan angkot tuh. Saya tahan angkot nggak ada duit. Jadi saya tahan angkot di situ. Nanti di depan salon itu ya. Di rumah ada salon. Terus saya suruh berhenti tuh sopir angkot. Berhenti di sini sebentar. Saya ambilkan dulu duitnya di dalam rumah. Jadi siapa yang gila nih, Mbak? Siapa yang gila sebenarnya? Dia polisi. Saya enggak balik lagi. Saya tinggalkan sudah itu kantor polisi. Ya, karena dia aja tinggalin saya kan. Dia aja tinggalin saya. Ya, aku kabur juga lagi. Ini. Iya, jadi saya enggak tahu siapa. Ini masih begini saja kan masih ini bagaimana dulu gilanya itu kan? Begini lebih parah lagi ini. Dulu parah, sekarang lebih kalem lagi. Iya, sekarang ini sudah bagaimana kalau bagaimana aja yang dulu-dulunya. Yang dulu-dulunya masih ngepresnya toh.
Nah, ini aja sudah begini sudah ya agak ke kalem-kaleman masih begini jadinya. Ini Sulawesi Tenggara Indonesia. Dia apa-apain itu. Iya itu almarhum itu. Iya almarhum Marisa Haque itu kan, masya Allah itu. Saya juga tuh yang jadi gaetnya almarhum waktu datang di Kendari juga ini. Dianya ada di mana tuh? Sayanya di mana lewat telepon semua di koordinasinya. Dia nggak pernah ketemu Marisa Haque-nya. Iya. Kan lewat ini semua saya yang pokoknya putar-putar tuh Marisa Haque sama saya. Iya. Ya, dianya lewat telepon. Tapi akhirnya kau datang berarti kau tidak ketemu dia, aneh. Oh iya, kepada Misalnya, ya kalau artis yang lalu-lalu biasanya saya yang ini guiding gitu. iya. Pergi ke desa-desa kemana. Ya, Mbak nanti. Rati, Semoga sebentar datang. kita lanjut. Iya. Nanti sebentar itu tadi sudah oke. Bagaimana ketemu di Jakarta itu itu siapa lagi namanya? Oke, sebentar. Nanti kita bikinkan dulu teh. Minum-minum. Oke. Bukan Betty, ada yang mau ketemu Kita investor minum-minum teh tambang. dulu ya, kita bikinkan Kalau teh dulu Betty, ini boneka.